Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bertemu lagi dalam channel Sanabil Ilmu yang tema pada hari ini adalah ahamiyah doa fil hayatin nas. Pentingnya kita berdoa dalam kehidupan manusia. Karena doa merupakan permohonan dari bawahan ke atasan. Itulah definisi doa. Thalabul fi'li minal adna ilal a'la. Keinginan dari bawahan ke atas itulah namanya doa. Tapi kalau dari atasan bawah itulah namanya perintah. Ternyata yang bisa mecahkan masalah, ada senjata yang paling tajam buat orang mukmin adalah ad-doa. Makanya ad-doa'u silahul mukminin. Ternyata doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kita merujuk kepada para nabi ketika mecahkan masalahnya. Ternyata pendekatannya adalah lewat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Nabi Ayub ditimpa oleh sebuah penyakit. Ternyata hilang virusnya ketika Nabi Ayub adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan di dalam perut ikan, di dalam lautan, ternyata bisa keluar adalah karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya Nabi Yunus tidak berdoa, mungkin baru keluar di hari kiamat. Begitu pula ketika Nabi Zakaria ketika menginginkan seorang anak, ternyata dia dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah sebenarnya Pak, doa merupakan senjata yang harus kita praktekkan hari ini. Karena itulah senjata yang paling ampuh dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan, ternyata Allah sudah menyuruh kita berdoa dan pasti Allah akan kabulkan doa kita semua. Itu yang tertera dalam surat Ghafir. Surat Ghafir adalah surat yang ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, kalau berfirman silahkan berdoa kepadaku, pasti kami akan mengkabulkannya. Innal ladina yastakbiruna min ibadi rabbi wa yadkhuluna jahannama dahirin. Orang yang sombong, yang tidak berdoa lewat ibadah, lewat berdoa, maka itulah orang akan masuk dalam keadaan hina dina. Ternyata lihat ayat seperti tadi, Allah sangat suka kepada orang yang berdoa. Dan Allah tidak suka sama orang yang tidak pernah merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk orang yang sombong. Itulah bedanya Khalik Allah dengan makhluk kita. Kalau kita sering banyak minta sama seseorang, maka orang akan bosen. Saking seringnya kita minta sesuatu pada orang itu, baik masalah apapun, saking seringnya pasti orang akan bosan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Ketika sedikit-sedikit kita mohon sama Allah, sedikit masalah mohon, maka Allah akan suka kepada orang yang berdoa. Bahkan dalam ayat itu nyatakan, Pak, pasti kami akan mengkabulkan doa kalian. Tapi sering dalam kehidupan kita sudah merasa berdoa kok belum dijawab sama Allah. Sebetulnya ini bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan Allah ingkar janji. Karena Allah menyatakan innallaha la yuhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Berarti ada penyebab-penyebab kenapa kita doa itu tidak dikabulkan. Itu yang harus kita cari. Apalagi zaman sekarang, di saat kita butuh sekali bantuan dari Allah,
untuk menghilangkan penyakit yang terjadi, wabah yang menimpa, kita harus tahu apa penyebabnya doa kita dikabulkan. Padahal manusia sudah menjerit, meminta, tapi tidak dipecahkan oleh Allah. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah, di situ ada 2 syarat orang akan dikabulkan doa itu. Ayat yang ke-186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, seandainya ada orang bertanya tentang aku ini dekat. Aku akan mengkabulkan setiap orang yang minta kepadaku. Syaratnya 2. 1, falyastajibuli. Jalankan perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangannya, wal yu'minu bi, dan yakin Allah pasti akan mengkabulkannya. 2 syarat itulah yang disodorkan oleh Allah untuk supaya dikabul doa. Jadi kita harus bertanya, hari ini jangan-jangan kita manusia, masyarakat, umat hari ini banyak yang belum menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena syaratnya apa? Perintah lo jalankan dengan tulus ikhlas, larangannya tinggalkan dengan tulus ikhlas. Itulah syarat yang pertama. Maka kalau lihat dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, sehari sampai 17 kali baca Al-Fatihah. Kenapa urutannya Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau menyembah dan kepada Engkau terdapat menyembah dulu, ibadah dulu, baru minta sama Allah. Jangan-jangan kita hari ini kenapa tidak dikabulkan? Menyembahnya kita kurang kepada Allah. Jangan-jangan menyembah kita belum ikhlas, tidak murni, masih ada unsur yang sifatnya dunia, tidak murni untuk Allah. Itulah yang harus kita perhatikan. Maka disitulah ternyata ibadah itu dijadikan syarat. Makanya kalau diperhatikan, doa itu termasuk adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Bahkan mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Makanya kalau kita lihat sholat, kenapa penuh dengan doa dalamnya? Karena di sholat itulah banyak unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa belum dikabulkan, sebetulnya nggak usah kecewa. Kenapa? Karena dengan berdoa saja, walaupun belum dikabulkan, sudah dapat pahala ibadah. Tapi melangkah ke yang lain, jangan-jangan ada adab, ada tata krama yang memang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya dalam masalah berdoa. Ternyata ada adab-adab berdoa. Salah satunya, karena adabnya banyak, ternyata Allah nyuruh ketika berdoa Pak, dengan kerendahan hati, dengan lembut. Itu yang disebut di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 55, Ud'u rabbukum tadarru'a wa khufyatan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru, itu adalah merendahkan diri dan rasa takut. Allah tidak suka pada orang yang berlebihan dalam meminta kepada Allah. Ternyata yang namanya meminta itu harus penuh kasih sayang, lemah lembut. Contohnya, kita saja seorang anak minta sesuatu sama orang tua Pak, siapa yang suaranya enak, merayunya enak, maka itu akan tersentuh orang tua untuk berikannya. Maka ternyata kenapa harus kita merendah suara? Karena Allah itu merupakan dekat. Namanya kita berbisik sama yang dekat tuh nggak usah keras-keras. Makanya ketika doa itu ada unsur, ada melirih, rintih gitu. Contohnya misalnya Pak, Robbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu harus merintih. Jangan sampai kita berdoa disentak-sentak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu enggak tata krama pada Allah. Kenapa? Harus dengan penuh kasih. Wahobnya juga rasa takut. Rasa takut itu takut kita mengatur Allah dalam berdoa, memaksa Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa Allah. Karena Allah tuh memberikan pasti yang terbaik buat kita. Nggak bisa. Kita tuh doa itu sifatnya mendikte Allah. Allah saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Apalagi kalau ngancam Allah tidak ngasih bakal begini. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata Pak, bahasa berdoa itu juga harus diperhatikan karena mempengaruhi. Kemudian yang kedua kaitan tata krama, ternyata Allah akan kabulkan ketika Pak disebut nama Allah. Itulah namanya Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik. Berdoalah lewat nama yang baik itu. Kalau minta kita diampunkan, ya Ghafar. Ya Allah pengampun, maka ampunilah dosa saya. Kalau minta tolong, yaitu wansurna. Ya Allah tolonglah kami. Ya Nasir, karena oleh penolongan. Ternyata Pak harus sebutkan namanya Asmaul Husna. Kalau minta rezeki Pak, ya Rojak, ya Allah pemberi rezeki, berikanlah rezeki, ursukni, berikan rezeki pada kami. Itu harus disebutkan karena bagian dari tata krama. Setelah Asmaul Husna juga kita baca sholawat kepada Nabi. Karena Nabi merupakan utusan Allah untuk menyampaikan pada manusia. Maka sholat itu merupakan bagian dari mengabulkan doa kita. Tapi ketika kita sudah pelan-pelan berdoanya, sudah menjalankan perintahnya, menjauhin larangannya, kemudian juga kita meminta yang terbaik, tapi kok kenapa masih susah? Ternyata ada unsur yang lain yang menghambat doa dalam hidup kita adalah kaitan dengan masalah makanan. Ternyata ada orang yang dengan baju yang lusuh dalam perjalanan sampai rambutnya kusut, kemudian menada sama Allah, ya Robbi, ya Robbi, tapi wa akaluhu haramun, yang dia makan haram, wa syarabahu haramun, yang dia minumlah haram, wa yalbashar, yang dia pakai pun banyak haram, wa ghadaus, untuk persiapan juga haram. Bagaimana akan dikabulkan? Kenapa? Karena ada unsur keharaman. Ada sejarah yang paling menarik. Seorang sahabat yang doanya itu pasti langsung top chat. Namanya adalah Sa'ad ibnu Waqqas. Ada dua rahasia kenapa Sa'ad itu doanya mudah dikabulkan. Pertama, karena Sa'ad dapat doa dari Nabi. Di saat pulang dari peperangan, ternyata Sa'ad tidak langsung pulang ke rumah sebelum mengantar Nabi, sampai Nabi bisa tidur di rumahnya. Kenapa? Karena takut ada musuh yang ngejar membunuh Nabi. Sampai Nabi kaget, kok masih ada suara sepatu di luar rumahnya. Man anta? Siapa anda? Ana Sya'dun. Saya Sa'ad Rasulullah. Kenapa belum pulang? Saya enggak rela kalau kau belum tidur takut ada musuh. Disitulah Nabi berdoa, Allahumma ajib da'wata Sya'din idada. Ya Allah, kabulkan doa saat kau dia berdoa. Itu satu pertama, kenapa? Doa Nabi. Tapi yang kedua, kenapa dia termasuk dikabulkan doanya? Ketika dia jadi gubernur, waktu itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pernah mendapat surat kaleng bahwa saat sudah tidak sholat lagi, tidak saum, tidak zakat, tidak adil bagi ghanimah. Itu surat kaleng yang masuk pada Sa'ad. Maka akhirnya Pak, dipanggillah Sa'ad oleh Umar. Sa'ad, seandainya ada orang yang kurang suka seperti ini Pak, cari sampai ketemu. Kenapa? Ini duri dalam daging, merusak kekuasaanmu, tolong cari. Maka dicarilah ke kampung-kampung, diketemukanlah orang yang sedang duduk dekat masjid. Ketika dicoba diadakan intelijensi,
Maka hanya Pak, ketemulah orang itu, dan saat berdoa, ya Allah berikanlah orang ini panjang umur sebelum diperingati oleh kehidupannya karena telah mengkhianati atau termasuk memfitnah saat. Itu di dalam riwayat itu ceritakan ada seseorang yang proses tuanya sangat cepat sekali kok. Dari mulai muda kok cepat tua sampai bongkok-bongkok. Sampai jalannya bongkok, tapi heran yang aneh, setiap ketemu perempuan di jalan tuh pasti ditangkap. Seperti ayam ketemu betina tuh. Semua geger masyarakat. Kenapa kok seperti ini? Ditanya kakek, kenapa kakek kok punya karakter sikap kayak binatang? Kenapa seperti ini? Dia bilang, asobatni da'wata syadin. Saya kena doanya saat. Begitu semua tahu doa saat sampai seperti itu, berarti betul omongannya top chat langsung itu. Datanglah para sahabat menanyakan, saat ternyata omongan siap engkau itu diterima oleh Allah doanya. Apa sirahnya Pak? Begitu sudah ditanyakan, dia bilang Pak, at'ib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Bersihkanlah makananmu, minumanmu yang kita isap, yang kita makan, kita bersihkan. Itulah syarat kabul doa. Kenapa? Karena ketika di badan kita ada yang haram, ada apa yang subhat, ketika menjerit itu jeritannya bohong. Kenapa bohong? Karena hatinya tidak menjerit, karena sadar ada dosa. Sedangkan di dalam hadis doa yang dikabul apa? Innallaha layak balut doa alladzi fi qalbi gobillah. Allah menerima doa yang hatinya lalai, hatinya nggak serius, lalai gitu. Ternyata harus yakin. Kenapa? Karena syarat yakin akan dikabulkan tuh harus berdasarkan kebersihan hati, kebersihan badan. Orang yang kotor tuh hanya nggak bakal yakin karena merasa ada yang mengganjal. Maka disitulah sebetulnya bangsa ini juga sekarang kalau ingin terpecah masalah apa, maka kita cek. Jangan-jangan kita perintah Allah banyak belum dijalankan, dengan ikhlas larangannya belum tinggalkan, bahkan banyak yang haram yang kita makan, yang riba, yang subhat, yang batil, yang sifatnya bukan hak-haknya. Ini adalah merupakan penyebab tidak dikabulkannya doa. Makanya kalau kita lihat di bab saum, yang sebentar lagi kita akan datang saum, bicara bab saum, kenapa ujungnya bab makanan? Misalnya dalam surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Kata Allah, Pak, jangan engkau makan harta dengan cara batil. Ciri batil itu kasak kusuk, nyari hakim, nyari pasar supaya dapat bagian hak, padahal nggak dapat haknya. Padahal tahu nggak dapat haknya, tapi dicari pasar, usahakan. Kenapa di ujung sambab masalah makanan? Karena ketika saum itu makanan yang halal saja ditahan, minuman yang halal ditahan, isi yang halal ditahan, dari terbit sampai matahari terbenam. Tujuannya Pak, supaya bisa menahan yang haram, yang batil. Kenapa? Karena yang halal mudah di depan kita, tapi bisa ditahan. Istri, makanan, minuman. Apalagi yang haram, yang susah, yang ada akibatnya, pasti bisa ditahan. Dan sering nafsu yang paling kuat adalah hanya dua, nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Nafsu makan, minum, dan nafsu seks itu yang harus ditahan. Makanya hari ini kita begitu menghadapi ujian, pas berhadapan dengan ibadah saum. Sebentar lagi insya Allah tanggal 20, 24 sudah saum. Inilah kesempatan menjerit manusia. Walaupun misalnya tidak boleh berkumpul di masjid nanti, maka diusahakan di keluarga, di rumah adakan tarawih berjamaah. Karena hakikatnya Nabi juga tarawih hanya satu kali di masjid. Seringnya Nabi di rumah berjamaah. Di rumah sholatnya nggak di masjid. Seandainya sampai ada undang-undang tidak boleh tarawih nanti, maka usahakan kumpulkan keluarga, saatnya menjerit berdoa. Insya Allah pertama akan selamat paling sedikit satu keluarga lah dari COVID ini. Tapi nanti ke tetangga, padahal hanya RT, RW, bahkan bisa satu kelurahan kalau ada kompak untuk berdoa. Insya Allah. Karena inilah yang Allah menyatakan bahwa
salah satu yang bisa menghilangkan doa. Nabi Ayub ketika kena virus yang dahsyat, sampai dagingnya dimakan oleh belatung-belatung sampai habis. Apa ceritanya Pak? Kalau berfirman dalam surat yang ke-21 Al-Anbiya 83, wa ayuba idna darobahu ani masadar wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisah Ayub, kata Allah, di saat menjerit waktu dikasih sakit karena virusnya dahsyat. Dia bilang, wa anta inilah kasih sayangmu ya Allah. Engkau memberikan penyakit, inilah kasih sayangmu. Kenapa? Karena dengan sakit inilah sedang dihapuskan dosa-dosa dari sakitnya. Maka pastajabna lahu, Allah kabulkan doanya. Hanya pakasan nabihi, Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh sakitnya Pak, hartanya balik lagi, anaknya balik lagi. Padahal musibah yang menimpa 3. 1, harta habis seluruhnya. Anak meninggal 20 orang. Dirinya sakitnya sampai busuk badannya, belatung, kecuali hanya hati dan lidah yang tidak ada boroknya itu. Tapi ketika diserahkan sama Allah dengan berdoa, dengan waktu yang seketika, coba Allah bilang, urkuj rijlaka, ya Ayub, hentakanlah kakimu, akan keluar air. Wasyarab, minumlah, juga mandilah. Wastaksil, dipraktekan aja Pak, langsung sembuh penyakitnya. Ternyata Pak, lewat doa. Itulah perlunya kita doa. Maka hari ini saatnya yang harus berdoa Pak. Sebenarnya Pak, para aparat, pejabat, pemerintah harusnya seluruhnya Pak, ayo kita kumpul berdoa sama Allah, karena ingin buktikan yakin nggak ada Allah. Kalau sampai nggak berdoa, berarti nggak butuh Allah. Kalau sudah nggak butuh Allah, Allah pun hanya Pak membiarkan kita. Karena kata Allah Pak, siapa yang sudah tidak butuh Allah, Allah juga akan mencuekan. Itulah dalam ayatnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi manusia yang suka lupa sama Allah. Nanti Allah akan membiarkan kamu Pak. Kenapa? Dan akan jadi orang-orang yang fasik, yaitu orang yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dipraktekkan, mari kita praktekkan di rumah tangga kita dengan doa itu Pak. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Waftah lana wa anta khairul fatihin. Waghfir lana wa anta khairul ghafirin. Warhamna wa anta khairur rahimin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahdina ila siratal mustaqim wa najaina minal qaumidz zalimin wa najaina minat taun wa korona lil muslimat fi kulli makan fi kulli zaman. Itulah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.